Nah, jadi sekarang tuh mengenai transformasi dari tegangan ya. Ini saya ambil dari buku Thomson ya, Thomson Learning. Nah, jadi ini udah saya upload ya ini. Jadi kalau kita lihat bagian dari sebuah struktur itu, kalau kita ambil sebuah elemen kecil, lalu kita analisa ya, elemen kecil itu kan kecil lah, tapi kita hanya memperhatikan untuk dua dimensi saja ya. Jadi namanya plane stress. Jadi keadaan kondisi tegangan bidang. Jadi artinya hanya ada dua arah tegangannya tuh, tegangan sigma X dan sigma Y. Jadi tegangan di arah X dan tegangan di arah Y. Sedangkan tegangan di arah Z itu diabaikan. Jadi itu yang namanya kondisinya itu adalah plane stress condition ya. Nah, ini perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini adalah yang bagian depan ya, yang paling depan sebelah sini. Bidang yang paling depan itu kalau kita lihat ini adalah kondisi tegangannya seperti ini. Jadi ada tegangan aksial ya, sigma X, sigma X ya. Jadi sigma X, kemudian sigma Y dan sigma Y ya. Kemudian kita lihat ada geser ya. Jadi ada geser tau XY, tau YX, tau XY dan tau YX ya. Jadi kalau kita lihat tetap keseimbangan harus berlaku ya, walaupun ini adalah sebuah elemen kecil. Nah, jadi kalau elemennya itu kita rotasi ya, kita putar sejauh theta, tentu akan ada tegangan-tegangan yang timbul akibat elemen itu dirotasi sejauh theta ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ini adalah untuk sebuah elemen itu ada sigma X, ada sigma Y dan ada tegangan geser ya. Jadi sigma X tegangan normal, sigma Y tegangan normal dan tau XY itu adalah tegangan geser ya. Nah, ini di sini ada penurunan rumusnya ya. Jadi ini silahkan kalian pelajari penurunan rumusnya. Namun kalau kalian ingin mengetahui seberapa sih tegangan arah X, kalau misalkan elemen tersebut dirotasi sejauh theta, diputar ya sejauh theta. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui berapa besarnya tegangan X sesudah dirotasi sejauh theta, maka sebenarnya kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi rumus ini sudah ada penurunannya ya. Jadi silahkan untuk dicek. Namun kalau kalian sudah mencek dan ingin menggunakan berapa sih, ingin menghitung tegangan normal X ya yang sudah dirotasi misalkan sejauh theta, maka kalian bisa langsung menggunakan persamaan 7.4A dan untuk tegangan geser yang sudah dirotasi sejauh theta menggunakan rumus 74B. Jadi tinggal memasukkan ya. Jadi kalau sigma X-nya diketahui, sigma Y-nya diketahui, kemudian arah putarnya diketahui, kemudian gesernya juga diketahui. Jadi tinggal masukin ke rumus ya, ini ke dalam rumus. Juga tegangan gesernya tinggal kita hitung ya. Nah, kalau yang ini 74A, 74B adalah tegangan normal di arah X dan tau X1Y1 adalah tegangan geser. Kemudian sigma tau Y1 ini adalah tegangan normal arah Y sesudah dirotasikan sejauh theta ya. Jadi kita bisa menghitung sigma X, sigma Y dan tau XY ya kalau sudah dirotasi sejauh theta. Oke. Nah, kalau sudah menghitung ini, nah untuk mengeceknya ya, apakah benar, apakah salah hasil yang sudah kita peroleh, itu ini adalah untuk mengontrol apakah perhitungan kita benar, adalah dinyatakan dalam rumus 7.6. Jadi kalau kita sudah menghitung sigma X1 dan sigma Y1, itu dijumlahkan harus sama besarnya dengan sigma X plus sigma Y. Ya, jadi ini kontrolnya ya. Kontrolnya. Nah, ini ada contoh ya. Jadi ada contoh. Jadi ini nanti sih besarnya sigma X, sigma Y dan tau XY ini kalau ini hanya contoh, jadi sudah ada, is given ya. Kalau ini udah diberitahu bahwa kondisi elemen tegangannya adalah seperti ini. Tetapi nanti kita lihat bahwa tegangan-tegangan ini timbul akibat beban ya.
Nah, kalau di sini enak sih, kalian cuma tinggal memasukkan ke dalam rumus. Tetapi ada juga apa namanya PowerPoint-nya yang sudah saya upload juga, di mana kita harus mencari sigma X itu berapa, sigma Y itu berapa, atau X itu berapa. Ya, jadi sigma X ini bisa berasal dari momen lentur. Ya, momen lentur itu ya yang kita sudah hitung, sudah tahu sebelumnya. Momen lentur itu sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan inersia. Kemudian di sini ada tegangan geser atau XY. Tegangan geser itu dari mana? Kita juga udah pernah bisa menghitung. Tegangan geser itu adalah V kali Q dibagi dengan IT. Nah, jadi ini kenapa ditaruh di bab paling belakang ya? Karena memang kita harus udah bisa menghitung dengan menggunakan statika dan mekanika bahan, bahwa kita bisa menghitung sigma X, kita bisa menghitung sigma Y, kita bisa menghitung juga gaya geser ya. Nah, jadi bab ini merupakan bab terakhir karena kita nggak akan bisa menghitung berapa sigma X, berapa sigma Y, berapa tau XY kalau kita belum mendapatkan materi-materi sebelumnya ya. Nah, jadi ini ada contoh ya, contoh ini langsung ke dalam contoh sebelum saya nanti memperlihatkan bagaimana kalau kondisi tegangan pada sebuah struktur. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, sudah diketahui bahwa sigma X ini besarnya 16.000 PSI. PSI itu adalah pound per square inch ya. Jadi adalah gaya dibagi dengan luas ya. Jadi sigma X-nya sudah diketahui sebesar 16.000. Kemudian sigma Y-nya itu sebesar 6.000. Kemudian tegangan gesernya itu adalah sebesar 4.000 ya, seperti terlihat pada gambar 71A ya, di sini 77A. Nah, kemudian tentukan berapa besarnya gaya yang bekerja pada elemen yang diputar sejauh 45 derajat ya. Jadi artinya 45 derajat dan kelihatan di sini 45 derajatnya itu diputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita kan sebenarnya tinggal memasukkan ke dalam rumus 7.4A, 7.4B, dan 7. Yang Y-nya itu sigma X, sigma Y, mana ya, sigma Y-nya 7.5 ya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, sigma X1 tinggal dijumlahkan. Sigma X plus sigma Y per 2. Ditambah sigma X kurang sigma Y per 2. Kosinus 2 theta. Ya, kemudian ditambah tau XY sinus 2 theta. Nah, kebetulan di sini ya, lihat ya, kebetulan di sini sigma X itu arahnya sesuai dengan arah sumbu X positif. Berarti kita memasukkan di sana adalah 16.000. Kemudian sigma Y yang bekerja di sini adalah 6.000 sesuai dengan arah sumbu Y positif. Nah, sekarang kita lihat tau XY yang di sini ya, tau XY ini adalah 4.000 PSI. Nah, kita lihat di sini kalau bagaimana cara memasukkan ke dalam rumus ya. Jadi sigma X plus sigma Y karena dua-duanya positif, berarti sigma X plus sigma Y per 2 adalah 11.000. Sigma X kurang sigma Y per 2 adalah 5.000. Kemudian tau XY adalah 4.000. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi hasilnya adalah 15.000 PSI. Sedangkan berapa besarnya tegangan geser ya yang sudah dirotasi sejauh theta. Ya, jadi tetanya itu adalah 45 derajat sehingga kita bisa menghitung besarnya itu adalah ini ya minus 5.000 PSI. Kemudian tegangan yang terjadi pada sigma Y itu adalah kita masukkan ini adalah 7.000 PSI. Nah, yang mesti hati-hati dilihat di sini ya. Kita melihat yang sini ya. Kita melihat ada tau XY dan tau YX ya. Jadi tegangan geser itu harganya positif kalau dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Hati-hati ya, ini ada beberapa perjanjian tanda yang berbeda dengan perjanjian tanda sebelumnya ya. Jadi tegangan gesernya ini akan bersifat positif ya kalau dia
cenderung memutar elemen berlawanan arah jarum jam. Sudut theta ya, jadi kalau diputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam, tetanya juga positif ya. Nah, sedangkan sigma X dianggap positif kalau dia searah dengan sumbu X positif. Sigma Y positif kalau dia searah dengan sumbu Y positif ya. Nah, jadi di sini semuanya bersifat tandanya positif ya. Jadi kita nggak ada masalah ya. Tapi nanti ada contoh-contoh di mana sigma X itu bisa negatif. Tau XY juga bisa negatif. Theta juga bisa disebut berotasi adalah negatif ya, bisa itu ya. Tapi contohnya di sini kebetulan semua positif jadi nggak ada masalah ya. Oke. Nah, ini yang nomor 7.2 ya. Jadi 7 poin, kalau tadi semua positif, maka sekarang 7.2 kalau dilihat ya, coba dilihat. Sigma X-nya positif negatif. 7.2. Sigma X adalah positif negatif. Negatif, Bu. Negatif ya, karena dia memang berlawanan dengan arah X positif. Kemudian tau XY-nya positif negatif. 19 MPa tuh. Negatif. Negatif ya. Nah, kemudian di sini dikatakan tentukan juga tegangan yang terjadi pada elemen kalau diputar sejauh 15 derajat clockwise searah jarum jam. Berarti 15 derajatnya harusnya adalah tandanya, di sini ada gambarnya, tandanya adalah negatif ya. Jadi tadi kan udah ada perjanjian tanda. Kalau tetanya diputarnya itu berlawanan arah jarum jam itu positif, kalau searah jarum jam itu adalah negatif. Kemudian gaya gesernya juga kalau dia berputar berlawanan arah jarum jam itu adalah positif, kalau searah dengan jarum jam dia negatif. Ya, jadi ini yang perjanjian tanda ini yang perlu kalian khusus untuk tegangan combined stress ya, tegangan kombinasi ya, ini perjanjian tandanya agak sedikit berbeda ya, sehingga nanti kalian juga harus ingat ya, karena ini menghitungnya menggunakan Morse circle ya. Oke. Jadi kalau kita kondisi tegangan seperti ini, sigma X-nya itu adalah minus 46 MPa. Sigma Y-nya adalah positif 12 MPa. Tau XY-nya adalah minus 19 MPa. Kemudian tetanya adalah minus 15 derajat. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Sigma X plus sigma Y per 2, berarti sigma X-nya adalah minus, ditambah dengan ini hasilnya minus 17. Kemudian sigma X kurang sigma Y per 2 hasilnya minus 29. Kemudian tadi sinus 2 theta, tetanya minus 15, maka sinus 2 theta ini adalah sinus minus 30 derajat ya. Kosinus 2 theta, kosinus minus 30 derajat. Ada beberapa sifat geometri dari trigonometri dari sinus dan kosinus. Sinus minus theta sama dengan minus sinus theta. Kemudian kosinus minus theta sama dengan kosinus theta ya, itu juga harus kalian ingat ya. Ya, saya share pakai ini. Tadi sudah ada beberapa yang perjanjian ya yang perlu kalian ingat. Jadi kalau kita punya kondisi tegangan pada satu elemen ya, kemudian salib sumbunya adalah seperti ini ya, di sini X, di sini Y. Kemudian ada ini ya, ini sigma X, ini sigma E. Ini sigma Y, ini sigma Y. Kemudian ada geser ya. Nah, coba kita lihat untuk gaya geser ya. Kalau kita melihatnya dari sisi sebelah sini, kalau kita punya gaya geser arah sini ya, ini selalu harus ada pasangannya, ini. Lalu keseimbangan harus terjadi. Kalau ini harus punya lawannya, yaitu ini. Ini harus punya kawannya. Jadi gitu cara membuat gaya geser. Ya.
Nah, juga untuk keseimbangan. Kalau saya punya sigma X seperti ini, harus ada lawannya seperti ini. Ya, kalau saya punya sigma Y ke sana, saya harus punya lawannya ke sini. Ya, jadi dilihat sisi ini. Ya, jadi ini adalah tau XY. Ya, di sini juga tau ini. Dan tau XY itu sama dengan tau YX. Ya, jadi kita boleh menulis mana duluan ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian ketahui. Kemudian apa yang positif? Jadi positif itu kalau tetanya itu berlawanan arah jarum jam itu positif. Kalau dia di sejauh ini adalah tetanya negatif. Kemudian gaya geser, kalau begini adalah gaya geser positif. Positif ya. Jadi lawannya ini dan ini. Oke. Oke, ada pertanyaan mengenai ini. Ya, ini perlu kalian ingat-ingat ya. Dan jadi sekali lagi, kalau saya punya kondisi tegangan, misalkan ini, berarti ini harus punya lawannya sebelah sini. Ya. Kalau saya punya ini arah sini, kita punya arah sini. Jadi keseimbangan terjadi. Kalau seumpamanya saya punya gaya geser ke sini, ini harus punya ke sini. Jadi ujung ini sama ujung ini harus bertemu. Ya. Nah, untuk keseimbangan ini harus punya lawannya ke sini. Ini harus punya temannya ya. Jadi ini dengan ini harus bertemu. Jadi itu cara menggambar keseimbangan dari gaya geser ya. Jadi di sini sigma Y, di sini sigma Y, di sini sigma X, di sini sigma X. Nah, dalam kondisi tegangan seperti ini pada elemen A, sigma X itu positif, sigma Y-nya negatif, kemudian tau XY-nya apa? Negatif. Ya, itu kondisinya. Jadi kita lihat dari sisi yang sebelah sini. Kalau seumpamanya kita rotasikan sejauh theta ini. Tetanya adalah negatif, ya. Oke. Itu ya, itu dulu ya. Jadi jangan salah dalam perjanjian tanda ya. Jadi kalau kita sudah hafal mengenai ini nggak ada masalah. Pertanyaan mengenai mengenai perjanjian tanda. Lisna, oke, sebentar ya saya lihat Lisna. Siapa lagi yang hadir? Rido, oke. Ipul, Bu. Oh, Ipul datang, oke, bentar. Ipul hadir. Rido ya hadir ya. Tesya? Tesya ada nggak Tesya? Naufal? Krisna Bayu? Andri Abbas? Oke ya, jadi ini ya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi ke ke yang oke. Kita lanjut ke yang tadi ya. Ya, jadi tinggal dimasukkan ya ke dalam rumus ini ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Apalagi mungkin kita tidak akan terlalu mengcover mengenai Mohr circle ya. Jadi kita langsung menggunakan lingkaran Mohr itu nanti kita langsung menggunakan rumusnya aja. Ya, jadi kalau kalau elemennya diputar sejauh theta, terus bagaimana menghitung tegangan maksimum, tegangan minimum, kita langsung aja menggunakan rumus ya. Tidak menggunakan ini. Nah,
Jadi kalau kita sudah bisa menghitung ya kondisi tegangan pada sebuah elemen yang diputar sejauh theta, baik rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam, langkah berikutnya adalah kita juga bisa menghitung kondisi tegangan di sebuah elemen, di mana berapa sih besarnya tegangan maksimum dan tegangan minimum ya. Jadi kita perlu mengetahui dalam sebuah elemen itu di mana sih arah tegangan maksimumnya ya. Karena kita perlu hati-hati di dalam mendesain sebuah struktur di mana kalau timbul tegangan maksimum ya. Jadi kan bahan itu kan punya batasnya ya. Batasnya misalkan tegangan lenturnya itu atau tegangan maksimum lelehnya untuk baja berapa. Nah, akibat dari beban-beban kita bisa menghitung berapa sih kondisi tegangan atau tegangan maksimumnya yang terjadi pada struktur. Sehingga kalau tegangan maksimum yang terjadi pada struktur adalah lebih rendah daripada tegangan lelehnya ya dari bahan tersebut, maka aman. Kalau misalnya tegangan yang terjadi, tegangan maksimum akibat beban itu melebihi daripada tegangan lelehnya dari bahan tersebut, maka ya bahaya ya itu. Nah, jadi kita perlu menghitung berapa sih tegangan maksimum yang terjadi pada sebuah struktur akibat pembebanan ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada penurunan rumusnya ya. Nah, silahkan kalian baca ya bagaimana cara menurunkannya. Namun yang pertama harus kita tahu juga adalah selain besarnya dari tegangan maksimum dan tegangan minimum, kita juga perlu tahu arahnya ya. Jadi arahnya tuh di mana arahnya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah tangen 2 theta P sama dengan 2 tau XY dibagi dengan sigma X kurang sigma Y. Jadi 7.11 adalah rumus untuk menghitung berapa arah dari tegangan maksimum. Nah, ini coba ya hati-hati karena ini tangen 2 theta P. Sehingga nanti kalau kita inverse-kan, dapatnya itu adalah 2 kali theta P. Ya, jadi kalau untuk theta P-nya arah dari tegangan maksimumnya berarti harus dibagi 2 ya. Jangan lupa ya ini ya. Oke. Nah, sekarang berapa besarnya tegangan maksimum dan tegangan minimum? Nah, tegangan maksimum itu disebutnya sigma 1 ya. Karena ada 2, satu tegangan maksimum dan satu tegangan minimum. Jadi tegangan maksimum itu adalah sigma X plus sigma Y per 2 ditambah dengan akar dari sigma X kurang sigma Y per 2 dikuadratkan plus tau XY kuadrat. Nah, ini 7.14 adalah rumus untuk menghitung tegangan maksimum. Jadi pada bab ini lebih banyak menggunakan rumus ya. Kita tidak menggambar menggunakan Morse circle. Kemudian sigma 2 itu tegangan minimum, kita pergunakan rumus 7.16. Tegangan minimum itu adalah sigma X plus sigma Y per 2 kurang minus akar dari sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Jadi kalau maksimum itu ditambah, kalau minimum itu dikurangi ya. Nah, cara ngeceknya adalah sigma 1 plus sigma 2, sigma maksimum plus sigma minimum harus sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Jadi kalau penjumlahan dari sigma 1 plus sigma 2 itu tidak sama dengan sigma X plus sigma Y, berarti ada yang salah di dalam perhitungan. Oke? Tadi adalah maksimum tegangan normal, ya. Sekarang berapa sih besarnya tegangan geser maksimum? Tegangan geser maksimum dapat arahnya adalah digunakan rumus 720, sedangkan besarannya itu bisa dihitung dengan rumus 7.25. Jadi tegangan maksimum itu adalah sama dengan sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat ditambah dengan tau kuadrat XY ya. Jadi kalau kita lihat tegangan geser maksimum adalah menggunakan rumus 7.25 ya. Nah, cara menghitungnya apakah benar tegangan geser maksimum itu, maka kita bisa mengecek dengan sigma 1 kurang sigma 2 per 2. Sigma 1 itu adalah tegangan maksimum, sigma 2 adalah tegangan minimum. Jadi cara ngeceknya apakah tegangan geser maksimum itu benar adalah sigma 1 kurang sigma 2 per 2.
Sedangkan kalau kita ingin mengecek apakah sigma 1 dan sigma 2 itu benar, maka kita gunakan hubungan sigma 1 plus sigma 2 sama dengan sigma X plus sigma Y. Ya, gitu ya. Ini lebih banyak menggunakan rumus-rumus ya. Nanti kita bisa menggunakan, kita lihat berbagai contoh ya. Nih, contoh 7.3 ya. Kalau kita lihat kondisi tegangannya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara pegangannya itu kan kita mau melihatnya bagian mana ya dari elemen. Kalau kita lihat elemen sebelah sini pasti beda ya. Jadi cara mengeceknya itu kita dari sisi sebelah kanan. Jadi biasanya, tadi ya saya stop share dulu yang ini. Jadi biasanya itu cara kita menganalisa sebuah elemen ya, itu selalu biasanya kita kan punya elemen seperti ini ya. Nah, ini sumbunya, ini pusatnya. Nah, cara menganalisa itu selalu kita lihat, jadi selalu kita gunakan ini. Saya selalu seperti ini. Jadi kita melihat sisi sebelah kanan yang paling sebelah sana ya. Jadi sisi paling sebelah kanan dari elemen. Jadi kalau kita lihat di sini ada seperti ini ya. Jadi yang kita lihat itu untuk analisa itu adalah sisi yang udah saya kasih merah ya. Jadi kalau di sini berarti tau X-nya itu adalah positif ya. Kemudian di sini ada misalkan ini, berarti sigma X-nya itu positif. Kemudian di sini ada misalkan seperti ini. Ini adalah sigma Y-nya negatif. Jadi selalu kita melihat dari sisi yang sebelah kanan ya, udah saya arsir merah. Kalau dia berotasi, dia dirotasikan sejauh ini, ya sejauh theta misalkan seperti itu. Nah ini adalah arahnya arah theta positif. Ya, sedangkan kalau dia berputar seperti ini adalah theta negatif. Kalau kita lihat dia berputar seperti itu, tetanya adalah positif. Tetapi tetap yang kita lihat adalah dari sisi sebelah sini. Oke ya, dalam menganalisa jangan lupa ya, selalu diarsir. Selalu saya sih mengarsir yang sebelah sini. Sehingga kita tahu ya mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian kita putar berapa ya. Jadi ini seperti ini yang perlu kita kita pahami. Oke, ada pertanyaan sampai sini, ini penting untuk arahnya karena kalau kebalik nanti salah semua ya. Oke. Oke ya, kita lanjut sekarang untuk yang tadi ya, kita lanjut lagi. Contoh yang ini ya. Jadi contoh yang ini. Jadi kalau kita lihat pakai pegangannya yang sisi sebelah sini, ya, sisi sebelah kanan yang paling tepi ya. Berarti kalau kita lihat di sini apa nih? Jangan lihat dulu isinya ya, dan lihat hasilnya dulu ya. Berarti kalau kita lihat di sini sigma Y-nya itu minus 4.200. Sigma X-nya positif 12.300. Tau X-nya minus 4.700. Lalu dikatakan adalah tentukan besarnya prinsip stresses itu adalah tegangan maksimum minimum dan tentukan dan tentukan juga arahnya karena kan arahnya juga kita tahu ya, bisa hitung. Kemudian nomor B, tentukan berapa maksimum tegangan geser dan juga berapa arahnya ya. Jadi di sini udah ada jawabannya. Tapi bagaimana cara menghitung tegangan sigma 1 plus sigma 2 ya dengan kondisi seperti ini ya. Oke. Saya stop share. Kemudian jadi kondisi tegangannya adalah seperti ini ya. Berarti ini titik O. Kita punya arahnya seperti ini ya. Di sini O, di sini X, di sini Y. Lalu di situ diketahui ada ini sama dengan 4.200. Lalu kita punya di sini sigma X sama dengan 4.700. Lalu
saya punya di sini 12.300. Nah, kita pasti punya arahnya ya. Ini ya. Kemudian ini. Ditanyakan berapa sigma 1, berapa sigma 2, berapa arah ini, kemudian yang berdua berapa tegangan geser maksimum, dan berapa arah dari tegangan geser maksimum. Nah, jadi kita tinggal gunakan rumus ya. Berarti sigma 1, 2 adalah sigma X plus sigma Y per 2 plus minus akar dari sigma X kurang sigma Y per 2 ditambah dengan tau XY kuadrat. Ya. Jadi kita tinggal masukkan ke sini sigma X-nya. Nah, kalau ingin tidak salah ya dalam dan teliti, kita selalu menulis, baiknya kita tulis begini. Dia positif. Sigma Y-nya minus. Tau XY-nya adalah minus. Nah, ini kita nggak akan salah ya. Jadi kalau kita sudah menetapkan ini, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Jadi saya masukkan sigma X plus sigma Y per 2. Sigma X-nya adalah 4.700. Nah, hati-hati ya. Di sini kan plus 4.200. Tapi kan minus ya, dibagi 2. Plus minus akar dari sigma X 4.700 min kali min, jadi di sini positif. Hati-hati. Kemudian tau XY-nya adalah minus ya, minus 12.300. Jangan lupa ditulis, walaupun dikuadratin itu hasilnya adalah ini. 4.700 kurang 4.200 adalah 500, 500 dibagi 2 adalah 250 ya. Nah, ini hitung ya, hitung. Berapa itu? Udah ada sih, udah ada di dalam, tinggal pakai saya hitung aja. Sorry. 4.700 tambah 4.200 dibagi 2. Ini adalah plus minus akar dari 4450 kuadrat ditambah minus 12.300 kuadrat ya. Ini adalah 250 plus minus 4450 kuadrat ditambah 12.300 kuadrat. Kemudian pangkatkan ini sama dengan 13.080,23. Berarti sigma satunya itu ada yang positif ya. Berarti 250 plus 13.080,23 adalah 13.330,23. Sigma 2-nya adalah 250 dikurangi dengan 130,80,23. Jadi ini adalah minus 12.830,23 ya. Jadi ini adalah besarnya tegangan maksimum dan ini adalah tegangan minimum ya. Nah, tinggal kita mencari berapa ini tangan 2 theta P sama dengan tadi rumusnya apa ya. Jadi kita ingin mengetahui berapa arah dari tegangan tegangan ini ya, tegangan maksimum dan tegangan minimum, arahnya itu adalah tangan 2 theta P bisa dihitung dari rumus 2 atau XY dibagi dengan sigma X kurang sigma Y ya. Berarti ini jangan lupa 2 kali minus 12.300. Berapa ya tau XY-nya ya? Saya salah. 4.700. Wah, ini saya salah. Sorry. Di sini. Waduh. Sorry, salah. Minus 4.000. Loh, sigma X-nya Tunggu. Saya salah ngitung. Sigma X-nya 12.300. Ini saya salah nih.
Wah, ini sigma X. Kemudian ini, wah saya salah ngitung nih. Tau X, berarti sigma X-nya adalah 12.000. Waduh, saya ngitung lagi nih. Sigma X-nya adalah berapa? 12.300. Sigma Y-nya adalah berapa? Minus 4.200. Tau XY-nya adalah minus 4.700. Benar nggak? Aduh, saya berarti salah. Sigma X plus sigma Y per 2. Oke lah, saya hitung lagi. Paksa salah. Oke, satu-satu. Sigma X plus sigma Y berarti 12.000. Berarti 12.300 minus 4.200. Sigma X 12.300 plus 4.200 per 2 kuadrat ditambah minus 4.700 kuadrat. Sorry, salah. Benar nggak sekarang? Wah, ini juga harus di... Oke, ini berarti adalah coba berapa? 12.300 4.050, Bu. Berapa? 4.050. Yang ini. Apa Dafa? Yang mana? $4.050, betul. Ini sigma X kurang ini plus minus akar sigma X plus sigma Y per 2 8.250 ya ini ya. 8.200 ini ditambah dengan minus 4.700 kuadrat. Oke. Nah, ini satu lah ya. 8.250 ditambah 4.700 kuadrat pangkat 0,5. Mudah-mudahan nggak salah nih. 4050 plus minus 94. Ya. Tambah 40. Udah ada sih di situ. Cuman kan penasaran pasti 13544 bener nggak? Ya, 13544,86 pembulatan ya di sana. 4050 dikurang 9494,87 minus 54 minus 5444,87. Nah, oke, jadi tangan 2 tetapinya itu adalah ya sama dengan tangan 2 tetapi, rumusnya udah bener nggak? Coba saya lihat dulu. Tangan 2 tetapi sama dengan 2 kali minus 4.700 dibagi dengan sigma X-nya adalah 12.300 ditambah 4.200. Jadi theta P-nya adalah, oke, tinggal dihitung ya. Ini berarti 2 kali minus 4.700 dibagi dalam kurung 12.300 ditambah 4.200. Ini adalah minus sekian. Kemudian adalah minus 29 minus 150 ya dibagi 2. Jadi theta P-nya adalah dibagi 2. 75,9
derajat. Nah, positif ya, berarti arahnya itu TTP-nya adalah positif 75,16. Nah, ini gimana cara menggambarnya? Kalau positif kan dia berlawanan arah jarum jam ya, berarti kalau kita gambar ya, ini arahnya itu jadi kan coba 75 itu saya pakai warna kuning kali. 75 itu mungkin arahnya gini ya, 75 tuh ini. Nah, ini sejauh 75,16 derajat ya ininya ya, berarti tegak lurusnya adalah seperti ini. Berarti elemennya itu adalah seperti ini. Ya, berputarnya. Nah, jadi berputar ke arah sana sejauh jadi arahnya itu 75,16 derajat ya. Nah, berapa tegangan maksimum dan minimumnya? Berarti tegangan maksimumnya itu yang arah sigma 1 itu adalah ini. Sigma 1 dia kan positif, kemudian sigma 2-nya itu adalah yang ini. Nah, dah beres nih ininya. Oke ya, nanti selanjutnya kita tinggal mencari tegangan geser maksimum dan arah dari tegangan geser. Ya silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya yang mengenai ini. Jangan salah mengenai apa namanya arah-arahnya ya dan memasukkan mana positif, mana negatif dan lain-lain. Oke, bila ada pertanyaan silahkan. Oke ya. Jadi ini apa namanya contohnya ya. Jadi kita bisa mencari arah tegangan maksimum dan minimum. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mencari tegangan geser maksimum ya. Itu jadi sama saja ya. Oke. Langkah selanjutnya kita hitung. Jadi sama ya. Untuk tegangan geser maksimum kita masih pakai rumus tegangan geser maksimum, kita bisa hitung adalah besarnya itu pakai rumus sigma X kurang sigma Y per 2 ditambah dengan ini ya. Jadi kita tahu bahwa tegangan geser maksimum itu adalah akar dari 8250 kuadrat ditambah minus 4.700 kuadrat ya kalau dimasukkan ini adalah 9490 ya. Nah, arah tegangan gesernya berbeda. Kita bisa hitung, coba pakai rumus yang mana? Tangan 2 theta S, mana rumusnya tadi 7.20 ya. Jadi tangan 2 theta S sama dengan minus sigma X kurang sigma Y per 2 tau XY ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita masukkan minus sigma X-nya tadi sama dengan 12.300. Sigma Y-nya adalah 4.200 ya. Jadi ini kemudian tau XY-nya adalah minus ya. Jadi minus, benar nggak? Minus 2 kali, sorry. Ini jangan gini. Berarti 2 kali minus 4.700. Ya, ini sama dengan, hitung ya. Berarti ini adalah 12.300 ditambah 4.200 sama dengan dibagi minus, jadi minus kali minus adalah positif ya. Berarti ini harganya 1,755 ya. Berarti 2 theta S-nya adalah, atau theta S-nya kita bisa hitung langsung, tinggal dimasukkan. Saya sekalian melihat berapa ini. Coba. Tegangan geser arahnya adalah 110,2 ya. 1,755
60. 30 derajat ya, dapat segini atau berapa? 120. Sebentar. To be maksimum positif. Suaranya nggak ada. Suara saya ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Barusan kata Ismail. Nggak kedengeran suara saya. Ada kan ya? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Theta S-nya. Ada ya, oke. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya ya. Coba dicek nanti perhitungannya benar apa enggak. Ya, jadi sebenarnya sih kalau cuman tinggal masukin ke dalam rumus ya, itu nggak sulit. Nanti yang sulit itu bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan sigma X-nya ya, sigma Y-nya bagaimana, gesernya bagaimana. Nah itu karena itu dari mekanika tekniknya ya, jadi dari statikanya itu. Nah, kalau tinggal masukin ke rumus, asal betul kalian bisa tahu ya arah positif bagaimana, kemudian tetanya bagaimana, positif bagaimana, negatif bagaimana. Nggak ada masalah kan, cuma tinggal masukin aja, kemudian kita hitung pakai kalkulator, kita dapat ya, asal menghitungnya tidak salah. Yang sulit itu adalah kan berikutnya ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan mengenai ini, berikutnya ya, tentang bagaimana kita menghitung sigma X, sigma Y, dan tau XY-nya ya. Jadi kita lihat sekarang combined stress ya apa ya? Combined stress. Tuh ya, combined stress atau apa yang barusan? Ntar saya cari dulu ininya. Nah, ini udah saya ini belum ya? Udah saya upload belum ya? Nanti saya cek lagi ya. Nah, jadi ini yang menarik tuh begini. Ya, ini menarik sih, menarik. Oke, nah sekarang kalau kita punya kondisi stres seperti ini ya, jadi kondisi pembebanan ya. Jadi kalau ini bagian dari apa nih, pipa ya, ada struktur pipa kali ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, yang ini dulu deh. Nah, jadi ada gaya, ini tuh kita punya gaya F1 ini, F2 begini, F3 gini, F4 yang ini, F5 seperti ini, F6 seperti ini. Lalu kalau kita ingin mengetahui berapa sih besarnya tegangan yang terjadi pada ini nih, titik K di sini. Jadi kita perlu mengetahui berapa kondisi tegangan ya di elemen titik K itu ya. Nah, jadi kan ini kan combined stress ya. Jadi ini adalah kombinasi dari berbagai tegangan. Nah, kalian tuh juga udah tahu ada tegangan apa saja sih. Nah, ini yang jangan keliru ya. Satu, tegangan normal. Tegangan normal itu adalah tegangan yang diakibatkan oleh gaya aksial. Jadi tegak lurus ya, gayanya itu tegak lurus terhadap permukaan. Satu, itu adalah tegangan aksial atau tegangan normal. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai tegangan lentur. Tegangan lentur itu adalah tegangan yang akibat momen, ya. Juga kita udah tahu tegangan akibat tegangan geser.
Tegangan geser itu akibat gaya geser. Nah, tegangan geser itu kan udah tahu ya rumusnya VQ dibagi dengan IT. Ada lagi tegangan geser yang nanti akan saya terangkan. Tegangan geser akibat torsi. Torsi ya berputar seperti itu. Jadi menghasilkan tegangan geser. Nah, torsi itu jadi momennya itu searah dengan sumbu batang ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita potong nih bagian K, akan timbul kondisi tegangan seperti ini. Gaya-gaya dalamnya itu seperti gini. Jadi kalian mesti bisa ya membeda-bedakan ya tegangan yang terjadi pada titik K itu bisa diakibatkan oleh tegangan normal, tegangan lentur, dan tegangan geser. Nah, coba kita lihat. P ya di sini ada gaya P. P ini arahnya normal, tegak lurus terhadap permukaan dari bidang CK ini ya. Nah, pasti P ini menimbulkan tegangan normal. Kemudian ada geser VZ. Geser ini ya kalian kan tahu ya, gaya geser ini menimbulkan tegangan geser adalah VQ dibagi dengan IT. Kemudian ada torsi. Torsi itu adalah momen yang bekerja pada arah dari sumbu batangnya. Torsi itu akan menimbulkan tegangan geser. Nanti saya kasih rumusnya ya untuk akibat torsi. Kemudian akibat lentur kita punya momen Z. Nih momen Z. Tegangan akibat lentur, ada yang bertanya? Tegangan akibat lentur itu adalah sigma itu adalah M kali Y dibagi dengan I. Nah, hati-hati inersianya juga ya. Kebetulan ini adalah lingkaran. Kalau lingkaran inersia arah X sama inersia arah Y itu sama. Jadi kalau ketukar nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalkan persegi panjang, ya inersianya arah X sama arah Y berbeda. Nah, itu yang nanti kalian mesti lihat. Kapan kita pakai IXX, kapan kita pakai IYY. Jadi kapan inersianya itu menggunakan yang arah X, kapan yang menggunakan arah Y. Nah, ini yang membuat biasanya pada bingung ya mengenai ini, tapi nggak perlu bingung ya, jadi kita lihat aja satu-satu ya. Nah, jadi sebenarnya nih kalau kita gambarkan ya, nih mohon diperhatikan banget ini mengenai ini. Kalau kita punya momen set ya, ini nih ya dari titik C ada momen set ya. Nah, coba lihat momen set arahnya, tapi rotasinya itu dia berotasi terhadap sumbu apa. Jadi kan tadi salib sumbunya itu adalah X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau kita lihat, itu adalah arahnya momen Z itu dia berotasi, momennya itu terhadap sumbu Z. Ya. Nah, kemudian di sini ada momen Y. Dia momennya itu berputar terhadap sumbu Y. Ya. Nah, momen Y itu juga menghasilkan tegangan lentur, yaitu MY kali jarak dibagi dengan I-nya terhadap apa tuh? I apa tuh kalau itu? IYY ya. Sedangkan momen Z itu adalah I-nya terhadap IZZ. Nah, kemudian akibat torsi, nah tegangannya seberapa? Tegangan gesernya. Tegangan gesernya akibat torsi itu adalah torsi dikalikan jarak dibagi dengan momen inersia rotasi ya. Nah, sedangkan akibat gaya geser V ini ya, ini adalah tegangan gesernya itu adalah VQ dibagi dengan IT. Nah, jadi kalau kita lihat ini dibagi dua, yang ini adalah akibat momen lentur dan gaya normal, yang gambar B ini adalah akibat gaya geser dan torsi. Ya, jadi cara menganalisanya adalah seperti itu. Oke. Ini mohon dipelajari baik-baik ya, karena ini gambarnya itu udah paling bagus nih ya gambar ini ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat contoh ya. Mungkin saya sebelumnya itu ini dulu ya, sebentar. Stop share dulu. Momen torsi ya. Tegangan geser akibat torsi ya. Jadi akibat torsi itu rumusnya adalah TC dibagi J. Nah, ini tuh mirip dengan
mirip dengan kalau kita punya tegangan akibat lentur itu adalah MY dibagi dengan I ya. Jadi kalau J itu adalah, salah tadi saya sebutnya, ini adalah polar inersia. Ini adalah momen inersia ya. T-nya adalah torsi, C-nya adalah jarak ya dari sentroid terhadap titik yang ingin dihitung taunya ya. Kalau ini I-nya momen inersia, M-nya adalah momen, Y-nya adalah jarak dari netral aksis ya terhadap titik yang ingin dihitung sigmanya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Berapa besarnya J dan berapa jarak, itu jarak nanti tergantung dari posisi. J itu adalah kalau untuk lingkaran, J itu adalah berapa ya? Saya nggak terlalu hafal J-nya berapa ya kalau ini. J-nya mungkin seper berapa ya, nanti ada contohnya ya. Ini polar inersia, nanti saya nggak hafal ini, tapi nanti bisa dilihat ya. Jadi rumusnya untuk menghitung gaya geser, tegangan geser ya akibat torsi adalah yang ini. Kenapa nih? Ya, ini tegangan lentur akibat momen ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ganti lagi ke yang ini. Oke, nih. Jangan lihat dulu solusinya ya, jangan dulu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada struktur seperti ini ya. Ditanyakan adalah, jadi ada dua gaya, P1 dan P2. P1 ini 15 kN, arah seperti itu. P2 itu 18 kN. Kemudian di sini ada apa ya, seperti cantilever gitu ya. Jadi di sini ada pegangan ya seperti ini ya. Berarti A-nya 50 mili ya jaraknya. Kemudian dari titik B ini ke titik H itu 60 mili. Jadi ditanyakan berapakah besarnya ya. Determine the normal and shearing stress at point H and K of the transverse section of member BD located at a distance B equal to 60 mm from end of B. Ya, assume all stress to remain below the proportional limit of the material. Coba ini kalian bayangkan, saya belum buka bagian bawahnya. Nah, jadi di sini ada tergantung ya. Jadi pada titik H itu bagaimana kondisinya, pada titik K itu bagaimana. Jadi kalau kita lihat gaya P1 itu bisa jadi gaya normal. Tekan minus 15 kN ya, karena dia itu menekan batang ini ya, arahnya kan ke dalam gitu ya. Jadi dia minus 15. Tapi P1 ini juga menimbulkan momen apa tuh? Menimbulkan momen juga. Jadi P1 kali 50 tuh menimbulkan momen yang ke arah atas. Ya, P1 kali 50 mili ada momen ya. Kemudian ada apa lagi ya itu ya? Nah, kemudian yang P2. P2 itu adalah gaya geser. Kalau kita pindah ke sini gaya geser P2 itu ya. Tapi P2 itu juga menimbulkan torsi. Torsi itu berapa? P2 kali 50. Jadi torsi itu adalah berputar terhadap sumbu batangnya ya. Jadi sumbu batang BB. Jadi P2 menimbulkan torsi. Ada gaya geser. Kemudian P1 normal, tapi dia menimbulkan juga momen. Nah, ini ditanyakan berapa kondisi tegangan yang terjadi di H dan di K. Nah, nanti kalau kita lihat akibat gaya normal timbul tegangan normal. Juga timbul tegangan lentur. Nah, kemudian ada gaya geser. Ada akibat gesernya torsi.
Nah, jadi nanti tuh kita tuh punya kondisi tegangan di mana elemen itu mengalami ya seperti yang tadi ya, seperti soal yang sebelumnya. Jadi kita punya sigma X, kita punya sigma Y, kita punya tau XY. Nah, kalau yang sebelumnya itu di dalam soal udah dikasih tahu besaran-besarannya, kalau sekarang kita mesti cari ya besaran-besarannya berapa sigma X, berapa sigma Y, berapa tau XY. Oke ya. Nah, jadi makin sulit ya kalau untuk ini. Nah, coba kita lihat ini. Ya, perhatikan gambar ini udah bagus lah ya, udah kalian seharusnya bisa membayangkan. Jadi kalau kita lihat dipotong tuh ya, di bagian H sama K tuh dipotong seperti itu. Nah, kalau kita lihat gaya dalamnya tuh ini. Gaya dalamnya tuh ini. Coba lihat, tadi ada gaya, jadi F itu sama dengan apa nih? Gaya F itu sebenarnya adalah P1. Ya. P1 pindah ke center itu namanya F. Kemudian dia timbul torsi T sebesar 15 kN kali 50. Ya, jadi coba lihat di sini. Internal forces in section HK, jadi adalah gaya-gaya dalam yang terjadi pada section HK, ya 1. Jadi saya bilang mohon dibaca ya, nanti kalau udah selesai ini mohon dibaca dan dilihat betul-betul ya gambarnya kenapa begini. Karena dari sini nanti kalian mesti menghitung berapa tegangan maksimum, tegangan minimum, arahnya seperti apa ya. Jadi kalau dilihat nomor 1, axial centric force F equal to the force P1 of magnitude. Nah, betul kan saya bilang. Jadi gaya P1 ini pindah ke center menjadi gaya F. Tetapi ada torsi sebesar 15 dikali 50 ya. Kemudian ini gaya P2 kan gaya geser itu bekerjanya searah dengan apa pada bidangnya ya. Jadi di sini gaya V di sini geser itu sama dengan P2. Di sini kan disebut a shearing force V equal to the force P2. Ya berarti di sini gaya geser V sama dengan P2. Benar kan? Apa saya katakan 18 kN. Twisting couple T of torque, torsi adalah equal P2 kali 50, benar nggak? P2 kali 50 nih ya, P2 kali 50 ini adalah torsinya 900 Nm, udah diganti ya semua ini satuannya. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya kan ini 18 kN itu kan 18.000 Newton, 50 mili itu adalah 0,05 meter ya. Jadi kalau udah dikalikan adalah 900 Nm. Kemudian ada bending moment MY ya of magnitude. Jadi besarnya itu si MY itu adalah besarnya berapa? Momen Y itu disebabkan oleh apa? Jadi momen Y itu kalau kita lihat adalah P1 kali A. Coba bisa membayangkan nggak P1 kali A arahnya ke sana MY ya. Jadi sumbunya itu di sini adalah ini setnya sini ya. Berarti X Y Z ya. Jadi momen Y ini adalah besarnya itu adalah P2 kali A. Ya udah 900 Newton. Sorry. MY adalah P1 kali A. Sorry. P1 kali A ya. Berarti 15 kN kali 50 sama 750 Nm. Jadi P2 menimbulkan torsi sedangkan P1 menimbulkan momen. Kemudian a bending couple MZ ya equal to the moment P2 ya. P2. Nah, coba lihat. P2 itu juga menghasilkan P2 adalah menghasilkan juga momen arah mana nih? Momen arah arah Z ya, momen arah oh ya. P2 kali jaraknya kali 60 ya, P2 kali 60 menghasilkan momen Z. Momen Z itu berputar terhadap sumbu Z ya. Benar ya, berarti ada P2 kali B. 18 kN kali 60 mili adalah 1080 Nm. Nah, tadi yang saya katakan luas ya, kita perlu luas. Kenapa? Karena tegangan normal itu adalah gaya dibagi luas. Luas batang yang bulat itu adalah luas penampangnya itu adalah 1/4 pi
R kuadrat ya, berarti di sini adalah atau pi R kuadrat. Jadi C itu sama dengan radius ya, jari-jari. Jadi dapat. Inersia kebetulan arah X, arah Y itu sama kalau buat lingkaran ya. Nah, saya bilang juga kalau dia lingkaran sih kita ketukar-tukar hasilnya tetap sama karena inersia arah X sama dengan inersia arah Y. Tapi kalau penampangnya berbentuk persegi panjang, ketukar wah celaka ya. Jadi hati-hati ya mengenai ini. Nah, berarti kita bisa menghitung inersia arah X sama arah Y itu untuk lingkaran. Untuk lingkaran itu adalah 1/4 R pangkat 4. Jadi ini. Nah, tadi yang saya katakan J itu adalah polar koordinat, ya, polar inersia, itu adalah setengah pi. Jadi lihat ya, jadi IZ, ini IX apa ya? IX dan IY ini adalah 1/4 pi R pangkat 4, sedangkan polar momen inersia besarnya adalah setengah pi kalikan radius pangkat 4. Jadi dapat segini 251,3 ya. Nah, oke, coba tolong diperhatikan yang ini ya. Tolong diperhatikan, kalau ada pertanyaan tolong kasih tahu. Ini gambarnya udah jelas nih ya, gaya apa menimbulkan apa. Jadi nanti tinggal kombinasinya dari ini aja. Oke ya, kalau udah tahu ya, kan kita udah tahu. Nah, jadi oke, sekarang bayangkan yang ini. Tegangan yang terjadi pada titik H, nah ini digambarkan nih, titik H ini di bagian atas nih, ya, titik H itu. Akan ada apa saja? Satu-satu, ya. Akibat gaya F, ada sebesar F dibagi A. Tekan. Nih, minus F bagi A. Tekan. Akibat momen Z, lihat ya, akibat momen Z berputarnya begitu, di bawah nih, yang sini tertarik, di H tertekan. Coba lihat, kan muternya begini ya, muternya seperti ini. Jadi ini yang menekan bagian atas, jadi si H itu adalah kompresif, ya. Berarti di sini adalah minus M kali C dibagi dengan IZ. Ya, ini ketukar-tukar nanti inersianya nggak apa-apa karena lingkaran, tapi nggak boleh ketukar-tukar ya sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat minus FA minus MZ kalikan C dibagi dengan IZ ya. Jadi yang terjadi di titik H itu adalah tegangannya itu adalah combined stressesnya itu adalah minus 183,8 MPa. Ya, adalah megapascal itu adalah mega newton per meter persegi. Kemudian tegangan gesernya ada apa saja? Tegangan geser akibat torsi rumusnya adalah TC dibagi J. T-nya torsinya tadi kita tahu 900 Newton meter. 900 Newton meter ya dikalikan C itu adalah jari-jarinya. Kemudian polar inersianya adalah 251,3 kali 10 pangkat minus 9 meter pangkat 4. Sehingga besarnya tegangan geser pada titik K itu adalah 71,6. Oke. Kemudian tegangan yang terjadi pada titik K. Perhatikan titik K itu di mana sih? Titik K itu terletak pada mana tuh? Titik K itu sebenarnya di sini ya, titik K ini ya, sini. Jadi yang pada K itu tetap ya ada akibat normal itu adalah minus 15 dibagi dengan A. Kemudian titik K ini yang ada tegangan lentur yang diakibatkan oleh momen Y. Momen Y itu berputarnya seperti ini. Jadi di bagian K ini tertarik, di bagian atasnya tertekan. Berarti akibat lentur MY itu adalah MY dikalikan C dibagi dengan inersia arah Y ya. Kita dapatkan tegangan normalnya itu adalah minus F per A ditambah MYC dibagi dengan Y. Jadi kita dapat tegangan kombinasinya ada 107,4 megapascal. Nah, sekarang
untuk menghitung berapa besarnya tegangan geser di titik K, ya. Di mana nih titik K? Titik K itu V-nya sebelah sini. Berarti kita harus menghitung ya yang namanya Q. Q itu adalah luas dikalikan jarak dari titik berat dari dari penampang tersebut terhadap netral aksis. Nah, untuk setengah lingkaran, titik beratnya itu adalah berada di 4 kali R dibagi dengan 3 pi nih di sini ya. Sehingga kita bisa menghitung berapa Q. Q itu adalah luas setengah pi R kuadrat dikalikan titik beratnya itu adalah 4 kalikan R dibagi 3 pi ya. Berarti Q-nya dapat. Dan T-nya itu adalah 2 kali jari-jari, 2 kali C ya. Jadi dapat T segini. Berarti tegangan gesernya adalah V, V-nya itu adalah 18 kilo, Q-nya yang ini dibagi dengan IT ya. Jadi dapat besarnya tegangan gesernya itu adalah 19,1 megapascal ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi tegangan akibat torsi ditambah dengan tegangan akibat gaya geser, jadi dijumlahkan dapatnya adalah minus 52,5 ya. Oke. Oke, ada pertanyaan mengenai soal ini mohon diperhatikan ya dengan baik ya, karena ini sudah kombinasi antara tegangan normal, lentur dan torsi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini coba saya ulangi lagi yang ini. Ini tuh tadi tuh yang ini kan ya mungkin saya plain aja ya gambarnya ini ya. Jadi kalau dilihat tadi tuh ada ini momen set ya, jadi berputarnya tuh seperti ini ya, berputarnya seperti ini. Ini momen set yang tadi ya. Kemudian ada gaya ya, jadi di sini tuh ada gaya ya, ini sebesar gaya F, kemudian ada gaya, ini gaya F, kemudian di sini ada gaya V 18 kilo Newton ya. Kemudian di sini ada momen Y. Nah, kemudian di sini titik berat dari setengah lingkaran itu di sini adalah 4R dibagi dengan 3 pi ya. Jadi kalau di sini adalah radiusnya ya, R radius. Nah, jadi kayak kalau misalkan yang mau dianalisanya di sini ya. Jadi kan akibat momen Y itu timbul tegangan sebesar MY kali C dibagi dengan inersia ya. Inersianya adalah inersia arah Y. Kemudian di titik K itu juga ada akibat tegangan normal. Itu adalah F dibagi dengan luas daripada permukaan, yaitu adalah pi C kuadrat ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, akibat V itu timbul tau, ini nanti arahnya biar aja, timbul tegangan geser
Tau itu adalah V, Q dibagi dengan IT. Nah, bagaimana cara menghitung Q? Ya, jadi kalau kita mau melihat K di titik K, jadi Q-nya tuh kan ini. Ya, jadi Q itu sama dengan setengah, itu Q itu kan, saya hapus dulu, Q itu adalah A dikalikan Y bar, ya, atau di ini apa nih, bukan Y, nah sumbu apa nih, oke, Y bar. Berarti A itu yang diarsir adalah setengah PR kuadrat, Y itu adalah jarak titik berat dari luas tersebut ke sumbunya, itu adalah 4R per 3Pi. Ya, jadi ini adalah Q-nya. T-nya adalah tebal. Tebalnya itu adalah yang ini. Ya, tebalnya itu. Tebal itu adalah sama dengan 2 kali R, sama dengan diameter, ya. Kemudian ada apa lagi akibat? Akibat itu ada titik akibat tau akibat geser, ada juga tau akibat torsi, rumusnya adalah TC dibagi dengan J, ya. Nah, jadi di titik K itu kondisinya seperti itu. Jadi nanti kalau digambar, nanti kita lari ke yang tadi. Jadi kalau digambar itu ada tau XY, ya, ke sini, lalu ke sini, ke sini. Kemudian ada sigma X. Tidak ada sigma Y. Jadi kondisi tegangannya untuk titik K itu seperti ini. Ya, tau XY-nya itu adalah akibat gaya akibat torsi dan akibat gaya geser, ya. Jadi itu. Kemudian sigma X-nya itu adalah akibat, itu Z atau X kecil soalnya, sigma X. Jadi sigma X itu pada titik K itu disebabkan dari MY kalikan C dibagi dengan inersia, ya. Jadi ada sigma X seperti itu, ya. Jadi ini akibat ini. Ya, dan akibat normal, akibat ini juga. Ya. Kemudian yang geser ini akibat ini dan akibat ini. Oke? Ya, nah jadi rumus-rumus yang tadi yang kemarin-kemarin kita pernah gunakan nih jadi bisa kita kita terapkan di sini. Nah, jadi langkah berikutnya ya, kalau ditanya berapakah besarnya, kalau seumpamanya arahnya udah benar, berapakah tegangan maksimum dan yang minimum yang terjadi di titik K. Berarti nanti adalah kita tahu sigma X ini adalah sigma X plus sigma Y per 2 plus minus akar sigma X minus sigma Y per 2 kuadrat ditambah dengan tau XY kuadrat. Walaupun di sigma Y-nya 0 di sini. Boleh digambar, tapi sigma Y sama dengan 0. Sigma Y-nya sama dengan 0. Boleh digambar. Lalu kita tinggal menghitung berapa sigma 1 dan berapa sigma 2. Dan juga kita bisa menghitung berapa sih arah dari tegangan, ini enggak cukup, berapa juga arah dari theta P. Ya, berapa. Oke.
Ibu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya Ibu, saya mau nanya Bu. Saya belum paham. Ya, positif negatifnya sih Bu. Yang mana? Yang X yang H kan itu negatif yuk. Negatif Bu. Negatif yang ini yang lenturnya. Yang bending. Untuk titik H atau titik K? Titik H. Nah, ini titik H. Oke, yang mana nih? Ya, Sigma X itu Sigma X bending. Sigma X yang bending. Oke, yang Ya, bending positif ini. negatifnya Bu. Iya. Iya, coba kita lihat titik H. Titik H kan di atas. Di sini ya, di titik H di atas ya. Ya. Oke, kalau titik H di atas, lalu apa sih yang menyebabkan momen mana yang menyebabkan dia itu tertekan? Kan dia kan ada momen nih, momen Z nih. Momen Z itu kan berputar di arah subuh Z ya, momen Z itu. Nah, kalau kita lihat momen Z itu kan masih ingat nggak dulu ya? Jadi kalau kita punya netral aksisnya kan berarti Z ya. Netral aksisnya yang ini. Netral aksis itu adalah lokasi di mana tegangan sama dengan 0 ya, tegangan normal. Nah, kalau kita lihat akibat momen Z yang ini, bagian atas tertarik, bagian bawah tuh tertarik, bagian atas tertekan. Ini kan muternya begini. Bisa ngelihat nggak dari ini? Tuh, videonya saya mati ya, Bisa dilihat nggak bahwa di momen Z itu ya berputarnya begini ya. Bagian atas sih, bagian bawah nih sebelah sini nih narik, bagian atas tuh ketekan gitu akibat momen yang berputar seperti ini. Coba ya, kelihatan nggak? Kalau kelihatan, jadi dia tuh, jadi dia ini ada sumbunya nih, yang putih ya. Nah ini perhatikan, nah ini kan momennya tuh begini nih, momen tuh ke arah sana. Nah bagian bawah yang ini tangan saya, bagian bawah tuh narik. Bagian ini nih ujung-ujung jari saya ngetuk ya, nekan arah H ke sana. Jadi kan di situ tarik, di sana tekan. Ya, saya coba gambar pakai ini ya, pakai yang ini. Kalau masih mudah-mudahan. Jadi sebelumnya itu kan kalau kita punya gambar, kalau ini kan lingkaran ya, tapi ini enggak ada. Nah, kita punya netral aksisnya ini. Lalu kita punya titik H-nya di atas ya. Tadi titik H ya. Titik H, titik K di atas. K ya. Titik H di atas, Bu. Titik H di atas. Nah, netral aksisnya gitu. Lalu kita punya momen yang arahnya, kehapus. Sorry. Lingkarannya begini. Kita punya netral aksis. Saya punya momen yang begini, jadi mutarnya itu, nah jadi kalau digambar itu ini, jadi kalau digambar itu bagian atas tertekan, ingat ya dulu waktu ngegambar ini, di sini tarik, di sininya tekan. Tekannya berapa? Momen apa nih? Momen Z dikalikan C dibagi dengan inersia. Ini netral aksisnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat momen ini kan berputarnya tuh begini. Ya, bagian atas positif, bagian bawah negatif. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Ya itu yang mesti, karena kalau untuk soal ini tuh benar-benar mesti dilihat mana tuh bagian yang tertarik, mana yang tertekan. Nah, ini yang mesti hati-hati karena kalau
kalau kebalik itu ya kebalik hasilnya ya, arahnya juga jadi gini. Kemudian kan di sini ada gaya nih, gaya apa namanya? Di sini juga ada gaya arahnya tekan ke ini. Nah, ini yang F dibagi dengan A. Jadi tekan ke bawah berarti kita lihat di H itu sigma yang terjadi di H itu ada akibat F dibagi dengan A, kemudian minus momen set dikalikan C dibagi dengan I set atau apa ya I set IZ. Nah, jadi ini di sini negatif dan negatif yang terjadi di titik H, ya. Paham, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain paham nggak? Ya, oke. Oke ya. Ini baru contoh yang ini nih. Ini memang cukup sulit. Makanya di sini yang sulit tuh memang contoh-contohnya ya. Kalau memasukkan rumusnya sih kalian udah ngerti ya. Nah, itu tadi di H itu ya negatif. Nah, kalau di arah K ini kan kalau gaya normal sih semua tekan ya, tekan di seluruh permukaannya. Kemudian kalau kita lihat di titik K ini akibat lenturnya itu akibat momen Y itu tertarik. Makanya di sini positif, minus 19 plus sekian sama dengan ini ya. Nah, tadi Q yang saya ini Q itu adalah A-nya adalah luas setengah lingkaran dikalikan Y bar itu titik berat dari setengah lingkaran. Titik berat setengah lingkaran itu 4C dibagi dengan 3Pi jadi segini ya. Tebal itu adalah berapa sih geser yang harus di tebal dari tebal dari bagian yang harus menahan gaya geser ya itu. Kalau ini adalah ini. Nah, yang perlu dilihat itu juga tegangan geser itu yang akibat gaya geser V itu positif. Ya, positif. Tetapi akibat torsi, nah ini kan arahnya tadi perjanjian tandanya kan yang namanya gaya geser positif itu, bentar ya saya balik lagi ke whiteboard. Jangan kita tetap menggunakan perjanjian tanda ya. Kalau ini adalah positif ya, tandanya ya. Sorry. Kalau nggak mau dihapus. Ini adalah tau ya, positif. Ya, sedangkan kalau kita punya arahnya gini, ini adalah taunya negatif ya, positif dan negatif perjanjian tandanya ya, jangan lupa. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi di sini sama juga. Kita dulu. Nah, ini juga sama. Tegangan gesernya yang akibat gaya geser itu kan gaya gesernya kan 18 kN ke atas. Tadi kan disebut kalau tadi ke atas dia itu adalah positif. Nah, jadi di sini akibat gaya geser di sini positif. Tetapi akibat torsi itu arahnya itu adalah ke bawah itu negatif ya. Berarti ini adalah akibat twist to torsi ya, akibat ini adalah minus, berarti ini adalah hasilnya itu minus 52,5. Jadi kalau kita lihat pada elemen K ini arah gaya gesernya ke bawah itu negatif. Arah gaya tegangan normalnya itu adalah positif ya, seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat nanti tolong dibaca lagi, ini dipelajari lagi yang di 550 ya. Oke, Dava ada pertanyaan? Ya, Bu, saya mau nanya. Ya, oke. Y barnya itu diketahui dari soal apa? Nanti kita cari juga Y barnya. Oh, Y bar itu kalau untuk setengah lingkaran sih bisa lihat di tabel aja, nggak perlu kita cari.
Kan di tabel ada tuh lingkaran, setengah lingkaran berapa titik beratnya, segitiga berapa ininya. Jadi titik beratnya nggak perlu itu lihat aja di buku-buku, pasti di buku referensi ada ya. Untuk setengah lingkaran itu memang udah pasti adalah 4R dibagi dengan 3pi. Jadi boleh langsung digunakan ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya. Yang lain paham? Bingung. Ini baru lingkaran loh. Ini nih. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ya, tapi pada kondisi sebenarnya di lapangan itu seperti ini. Ini kan seperti apa nih ya? Jadi coba lihat nih. Ya, berikutnya problem 5.6. Ya, 5.6 itu coba yang harus kita pelajari, yang harus ditanya itu bagaimana kondisi tegangan yang terjadi di titik H. Nah, titik H itu lokasinya adalah 25 mili dari sumbu Y dan berapa ya? Itu 20 mili dan 100 mili dari titik D. Titik D ini ada gaya 30 kilonewton ya, menekan permukaan. Ada 75 kilonewton, ada 50 kilonewton. Waduh, itu untuk titik H. Nah, kalau di-cut ya, dipotong ya permukaannya. Nah, ini gambar 3D-nya seperti ini. Saya kalian pelajari dulu ya ini. Nah, jadi kalau dipotong tuh itu kita lihat ada apa aja, ada gaya geser, ada momen juga ada arah mana nih? Ada momen arah X, ada momen arah X, ada momen arah Z. Tapi nggak ada torsi di sini. Ada torsi nggak? Ada P, nggak ada. Ada torsi deh. Torsi nggak? Nggak ada torsi. Untung tidak ada torsi. Karena torsi untuk penampang yang persegi panjang rada sulit ya. Nah, jadi kita ada di sini nanti dipelajari ada gaya geser, ada gaya normal, ada gaya geser arah X, ada gaya geser arah Z. Momen yang timbul ada momen X dan ada momen Z ya. Nah, ini yang saya katakan jangan keliru-liru ya. Jadi inersianya yang mana kita gunakan arah X atau arah Z. Ya, ini nih di sini udah ada. Jadi kalau kita lihat untuk untuk momen X, inersianya inersia X. Inersia X berarti 1/12B kalikan H pangkat 3. Berarti yang ini. Tapi kalau untuk yang arah satunya lagi, berarti kan 1/12B, B-nya yang ini kalikan H pangkat 3. Ya. Nah, ini jadi di sini kombinasinya ada akibat gaya normal, ada akibat momen Z, ada akibat momen tuh ada dua, yaitu momen dibagi dengan apa nih, IX ya, kecil-kecil nih, momen Z kali A dibagi dengan IX minus momen X kali B atau momen X kali B dibagi dengan IX ya. Oke. Nah, jadi kombinasinya tuh seperti ini nih. Jadi kita punya tegangan geser positif nih, kalau lihat dari gambar ini, kita punya tegangan arah Y positif. Jadi dari sini kita bisa menghitung berapa besarnya tegangan maksimum dan tegangan minimum ya. Walaupun di sini nggak ada sigma X, nggak apa-apa. Tapi dengan dua ini kita bisa menghitung berapa besarnya sigma 1 dan berapa besarnya sigma 2 dan juga arah dari tegangan maksimum ya. Ini ya. Jadi ini saya nggak akan di sini, tapi silahkan dipelototin di rumah ya. Ya, karena ini kalau nggak dilihat arah-arahnya kalian nanti bingung, tapi silahkan diperhatikan. Nanti nanti tahun depan ya, kita udah tahun depan lagi aja, tahun depan ketemu lagi, tanya ini, mudah-mudahan nggak lupa. Dan ini ada contoh-contoh nih ya, contoh-contoh. Nah, berarti kalian mau dikasih PR nggak? Mau libur kali ya? Libur jangan kemana-mana ini, Mbak. Lagi ininya pandemiknya ini. Stay at home aja ya. Nah, jadi ini kalau boleh latihan ya, nanti latihan. Ini ada soal-soal.
Ini contohnya nih nomor 5 apa namanya? Solve problem 579. Jadi ada gaya 2 keeps directed to the right. Jadi ini 579 ini 579 ini tentukan berapa besarnya normal dan tegangan gasnya yang terjadi pada poin H dan poin K. Jadi rumusnya yang ini, ya. Nah, ini. Oke, apa namanya? Saya kasihlah ya PR ya. Ini satu soal aja nih, nomor 579 ya. Buat latihan, jadi nanti nggak lupa tuh, ya, daripada nanti pada keluar nih pandemi nggak boleh kemana-mana. Ya, berarti 579 ya, kerjakan ya. Boleh, kita punya waktu berapa sampai tanggal 5 ya tahun depan, masih setahun. Ya. Oke ya, ini yang ini nih. Oke. PR ya, tulis nanti PR.